Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa radha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, alhamdulillah kajian pekanan bisa dapat kita lanjutkan untuk yang ke-7 ya, dalam topik sifat surga dan neraka. Walaupun sifat tersebut sudah disebutkan sebagian, tapi metode kita adalah menuju memahami sifat surga dan neraka dengan perjalanan kematian, terus akhirat, setelah itu kiamat dan kebangkitan. Kita sudah sampai kepada kebangkitan dan pengumpulan. Jadi masalah Dajjal sudah ya, masalah tanda-tanda kiamat kubro sudah kita bahas semua. Memang ini panjang ya, sebelum kita sampai pada sifat surga dan neraka, yaitu final tema itu. Kebangkitan dan pengumpulan. Kita telah bahas bahwa sangkakala ditiup ya, dibicarakan masalah berapa kali tiupnya, siapa yang meniup ya, dan apa akibat dari peniupan sangkakala. Yang kuat adalah Israfil 2 kali ya, setelah itu pertama, setelah itu mati semua kecuali yang Allah kehendaki, dan dibangkitkan dengan hujan, lalu tiupan kedua dibangkitkan, setelah hujan dibangkitkan, dihidupkan. Memang pernah ada kan beberapa kali bahwa ada ucapan-ucapan, siapa yang membangunkan kami dari tidur. Dan ini tidak kontradiksi dengan siksa kubur. Jelaskan dalam Ibnu Katsir, bukan artinya tidak ada siksa kubur, sepertinya kontradiksi, karena seakan-akan orang yang jahat, orang yang baik semua sedang tidur. Begitu kiamat mereka bangun, artinya nggak ada siksa kubur dong. Tidak begitu. Jelaskan dalam Ibnu Katsir bahwa azab kubur tidak selevel dengan azab akhirat nanti di neraka. Mereka dapat siksa kubur seperti dihimpit dan lain-lain, gelap, ditemani dengan amal buruk mereka berlama-lamaan. Itu tidak sebanding dengan azab yang akan mereka terima lagi. Ya, begitu. Makanya Utsman radhiyallahu anhu pernah menangis ya dalam masalah azab kubur. Begitu. Karena dibanding akhirat ya, yang akan mereka terima di neraka itu seakan-akan mereka masih tidur aja itu. Nah, kalau yang orang beriman dapat rezeki ya, kalau mujahid syahid di tembolok-tembolok burung begitu. Ya, nanti itu masuk dari sifat jannah. Baik. Kebangkitan dan pengumpulan. Sebelum kita membahas ini, bagi yang biasa membaca surat Juz 30 itu biasa ya, dari amma yatasaalun itu cerita tentang kebangkitan. Tapi karena kita sudah membahas tema, jadi kita ayat itu enggak semuanya kita bahas. Ya. Penyusun kitab ini mengambil beberapa ayat dari mana saja. Makna kata al-ba'ats dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam kamus ba'atsa min naumihi ya, naumini. Artinya bangun tidur. Bangun tidur itu bangkit. Itu sama bahasanya itu. Ba'ats artinya arsala, mengutus juga ba'ats. Ya, Rasul itu diutus. Itu. Ba'ats lahul mauta. Ya, artinya Allah mengeluarkan orang yang mati dari kubur dalam keadaan hidup. Ya. Yaumul ba'ats artinya hari kiamat. Begitu.
ya dari arti katanya. Nah, ini kita masuk surat pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 36. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Ya. Fahadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ya. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Ya. Orang-orang yang kafir selalu, ya, sampai dia dibangkitkan itu baru dia tahu. Ya. Dalam surat lain, suratul Kahfi ayat 12, "Tsumma ba'atsnahum." Kemudian kami bangunkan mereka. Kisah Ashabul Kahfi, ya, waktu tidur selama 350 tahun lebih lalu bangkit, itu disebut Allah memakai bahasa, ya, tsumma ba'atsnahum. Kemudian kami membangkitkan, membangunkan. Jadi memang mirip yaumul ba'ats. Jadi orang-orang lagi tidur dibangkitkan, dibangunkan. Ya, gitu. Katanya mirip tapi hakikatnya beda, beda sekali. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, nah ini, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, ya, dari kubur kami? Ini surat Yasin ayat 52. Di sini mereka bilang dari, ya, mimar raqud itu tidur bahasa Arab. Mimar qadina, dari tidur kami. Apakah mereka tidur? Bukan, yang tadi saya sudah jelaskan tuh. Itu penting, itu pemahaman itu. Ya. Karena ada orang yang tidak percaya azab kubur. Mau dia bunuh 100 orang, misalkan Hitler bunuh jutaan orang, mau Cetung, siapa itu? Yang di Vietnam. Ya, tokoh komunis bunuh ratusan ribu orang, Stalin, apakah sama? Tidur semuanya? Tidak. Nah, enak sekali. Ya, tidur enak. Kita di dunia pengen tidur lama. Ya, ada habis kerja capek tidur, ngurus keluarga capek tidur. Lah kalau hukuman cuma tidur itu kenikmatan. Habis bunuh 1000, 2000 orang, 3000 orang tidur nyenyak. Ya, ini ketidakadilan. Nggak mungkin itu. Ya, gitu. Oleh sebab itu hanya bahasa saja. Ya, hakikatnya siksaan di kubur itu mirip bangun tidur saja kalau dibanding yang akan mereka terima nanti di neraka, gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, di sini dijelaskan oleh penulis, yaitu siapa yang membangunkan kami dari tidur kami, karena mereka mengira tidur di kubur Allah. Ya, mereka mengira tidur di kubur. Tapi tidur juga kalau coba, ini pernah dijelaskan oleh salah seorang ustadz saya tahun 80-an, ya, tentang azab kubur. Dia bilang, andaikan di azab kubur itu cuman ruh saja, coba kita mimpi dikejar-kejar hewan buas lagi tidur, capek nggak fisik kita? Misalkan tidur 5 menit, selama 5 menit itu dikejar terus, masuk pintu buka ada dia lagi, kan capek fisik kita. Nah begitu, andaikan tidur pun itu capek fisiknya. Andaikan kita percaya bahwa azab kubur cuman roh, nggak ada urusan dengan jasad, itu pun capek. Dibangunin kita bersyukur, istri bangunin, mas kamu ngigo ya, alhamdulillah, cium tangan sama istri. Kan dari baru saja hampir ketangkep, kamu orang makhluk besar sekali. Ya, banyak kan kita dibangunin lagi ngigo, kita senang banget dengan yang bangunin. Atau sebaliknya, kita lagi makan buah-buahan di kebun yang indah, lagi baru nyuap dibangunin sama istri. Kan kesel kan? Kamu udah jarang beliin buah, begitu saya mimpi makan buah dibangunin lagi. Sampai mimpi pun kamu ganggu saya, begitu kan? Ada yang kayak gitu. Ya, jadi ini kalaupun tidur saja pun capek.
Kalau tidurnya mimpi nikmat ya nikmat seperti orang beriman ya. Jadi istilahnya azab kubur atau tidur di sini bukan tidur yang dimaksud seperti kita istirahat, bukan. Kalau orang kafir baru masuk aja digencet. Semua manusia kubur itu langsung. Kita udah bahas itu. Nah, ini kata-kata banyak sekali. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Ini suratul Kahfi ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota. Bahas di sini utus. Ya, disuruh, diutus. Ya, fab'atsu itu mengutus. Mereka mengutus salah seorang untuk nyari makan. Itu suratul Kahfi. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Walakinna karihallahu bi'atsahum. Ya, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Ini dalam surat Taubah, yaitu Allah tidak menyukai keberangkatan mereka untuk berperang, yaitu orang-orang munafik. Jadi pakai bahasa yang sama, ya. Bi'atsahum, ngutus, berangkat, bangun, itu bahasanya sama. Itu kayaknya Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah kita sudah menyentuh sedikit. Kita lanjutkan pada makna kata an-nasr dalam Al-Qur'an. Yang banyak hafalannya di juz amma, alhamdulillah, itu banyak membantu dalam mengingat yaumul ba'ats. Ya, surat amma yatasalun seterusnya. Itu bagus. Ya, hendaknya memang kaum muslimin menghafal sekurang-kurangnya beberapa ayat ya. An-Naba, An-Nazi'at dan seterusnya. Ya, kalau bisa 30 juz bagus. Kan berat, kurang-kurangnya juz 30. Ya, kalau juz 30 juga berat, kurang-kurang ayat-ayat yang berhubungan dengan yaumul ba'ats. Ya, seperti An-Naba, An-Nazi'at, ya begitu. Ya, terus Zilzal, Al-Qari'ah gitu. Nanti ayat-ayat pilihan Al-Baqarah ke depan semampunya. Nanti ayatul kursi, Al-Baqarah akhir, nanti di Al-Imran ada ayat-ayat yang tematik boleh. Sistem terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu bagus karena tematik. Kalau orang yang tidak mampu menghafal 30 juz, hendaknya dia menghafal tematik boleh. Membaca jadi imam boleh, ya begitu. Mana kata an-nasr dalam Al-Quran? Wa idza suhufu nusira, ya, an-nasr. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, nusirat, ya, nah, ini ya, wa nasyirati nasra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan atau rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Dibuka, dibentangkan, disebarkan, itu an-nasr, ya. Nun, shin, ra, nasr. Nusirat, nasran, begitu bentuk. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Kita baca nggak apa-apa, karena kalau baca sendiri kadang-kadang kan kita nggak semangat. Kalau dibacain gini kan kita semangat, insyaallah. Jadi bisa lembaran yang terbuka, bisa penyebaran. Wa ahyayna bihil arda ba'da mautiha wa kadzalikan nusyur. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan. Demikianlah kebangkitan itu. Ya, seperti an-nusyur, bangkit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sama itu, bangkit. Yang setelah mematikan kita bangkit. Itu surat yang tadi ini dalam suratul Fatir ayat 9. Wa ja'alna an-nahara nusyura, dan dia menjadikan siang untuk bangun, berusaha. Orang yang bangun siang kerja cari nafkah itu, ya, orang yang menjalankan ketetapan, yaitu siang untuk mencari nafkah, berusaha, ya. Tapi ada orang yang kerjanya malam, ada, ya. Ulama menjelaskan keutamaan kerja itu siang hari, tapi jika memang diperlukan malam, ya silahkan.
Makanya ada wajalna laila libasa, wajalna nahar ma'asya. Dan kami jadikan malam sebagai libas. Libas itu menutup aurat, artinya istirahat. Ya. Begitu. Wajalna nahara ma'asya, dan kami jadikan an-nahar siang sebagai ma'asya, cari maisha. Gitu. Ini keumuman, tapi ada orang yang kerja security, mungkin dokter, ya, dan lain-lain yang tugas malam, itu nggak apa-apa, ya. Tapi tetap fitrahnya siang sebagai maisha, malam sebagai libas, yaitu istirahat. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Dalam suratul Abasa kemudian kemudian bila dia mengendaki, dia membangkitkannya kembali. Jadi ini sudah merupakan suatu ketetapan bahwa manusia semua akan dibangkitkan. Ya, begitu. Dan itu ayat banyak sekali, ya. Setelah dibangkitkan, kita lompatkan saja berapa ayat. Dalil-dalil kebangkitan dan pengumpulan dari Al-Qur'an. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'utsin. Mereka, ya, di antaranya, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, ya, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Karena nggak beriman, dia mengomong seperti ini. Karena mereka ngomong seperti ini dari awal penciptaan, mungkin setelah rusak akidah manusia dan manhajnya, setelah Adam alaihissalam masuk Nabi Nuh, mulai rusak manusia itu pada saat zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diutus, manusia itu sudah rusak kepercayaannya. Dan mereka berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ucapan ini kapan? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah abadikan di dalam kitabnya dan diberitahukan kepada Rasulnya, dan diberatukan oleh Rasul kepada kita. Jadi menyelidiki kalimat yang sudah lampau itu susah. Tapi karena kita percaya dengan Al-Quran, kalimat itu nggak bisa jadi fosil, ya kan? Karena dia gelombang. Kalau tulang, benda itu bisa jadi fosil. Makanya ada penyelidikan carbon dating. Carbon dating itu fosil ini, usianya jutaan tahun ini itu silahkan. Tapi kalimat tidak bisa diselidiki, di tembok dicari frekuensi itu apa nempel di sini. Ini ucapan siapa nih? Ada nggak alat seperti itu? Misalkan ini saya ngomong, itu frekuensi apakah nempel di tembok? Dia kan gelombang terus saja sampai wallahu a'lam. Nah, Allah merekam itu. Manusia nggak bisa merekam sehebat apapun. Coba ada nggak yang bisa menyampaikan ucapan Heraklius? Tidak bisa. Mereka pakai sejarah apa? Dicatat, iya. Tapi suara aslinya, frekuensinya nggak bisa, karena belum ada rekaman pada saat itu. Begitu. Nah, orang-orang yang beriman, ya, membaca rekaman-rekaman itu melalui Al-Quran, bahwa ada hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang ngomong seperti ini, ya, dan ini dahsyat. Ini adalah pertentangan terhadap Allah, dicatat oleh Allah, diabadikan, ya. Maka bersyukur kita bisa membaca ayat, bahkan memahaminya, bahkan ada yang ulama mencatatnya, menjelaskan, begitu. Gak perlu nyari-nyari fosil. Dan di Al-Quran lagi, yang banyak dihafal sama anak-anak kita, ya, kita pun sebagian menghafalnya, dan mudah bahasanya. Ya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'utsin. Mereka nggak bisa ngelak dengan catatan Allah ini. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya,
tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Nah ini bahkan dijelaskan ayat tersebut direkam oleh Allah, dipaparkan ke kita, diceritakan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qalu alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Nah, ini skenario ayat setelah Allah ya memaparkan ucapan mereka dengan detail rinci. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, sudah terjadi apa belum? Nah ini belum, kan nanti. Tapi Allah dengan yakin karena Allah ilmunya belakang, sedang, akan. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan, ya Allah sudah tahu begitu ya, rincinya. Orang ini bahkan namanya siapa-siapa. Ya, ada hadis mungkin kita pernah kutip di sini, tapi belum pernah kita bahas. Rasulullah pernah punya kitab, ini kitab ini yang masuk neraka ini, yang begitu ada. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kita bersyukur bisa membaca ayat-ayat seperti ini. Dan digambarkan, dan seandainya kamu melihat, coba kita diajak melihat. Andainya kita nggak bisa melihat. Jelas kita manusia biasa yang penuh kelemahan, mata kita di balik tembok aja nggak tahu siapa ada di balik tembok lagi ngapain, kita nggak tahu. Ini nanti, wallahu alam kapan, tapi kita diberitahu. Itu bedanya orang baca Quran dan paham dan mau mempelajari. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Nah ditanya itu mereka yang sering bohong itu, mana mungkin orang sudah jadi debu kok bangkit lagi, pakai ditanya lagi. Nah ini biasa yang orang-orang ngeyel, ya orang kafir. Ya. Dan ada di dunia ini ada, dan mungkin kita pernah dapatkan itu. Ya saya pribadi pernah dapatkan. Ya. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Pakai sumpah lagi. Qalu bala wa rabbina, demi Tuhan kami benar. Wa di sini demi rabbina, wa huruf qasam, huruf sumpah. Ya. Jadi Allah bertanya, qala alaysa hadza bil haqq? Apakah ini benar? Kebangkitan ini benar. Setelah mereka dibangkitkan ditanya. Mereka qalu bala wa rabbina, benar demi Allah, demi Rabb kami. Baru mereka mengakui Rabbnya. Qala fazuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Dan Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Jadi tidak percaya akhirat, kebangkitan dan lain-lain. Karena itu rukun berapa? Rukun iman yang ke berapa? Terakhir ya. Beriman kepada takdir, beriman kepada hari kebangkitan. Ya, ini ada pada rukun iman. Maka yang tidak percaya kafir. Ya. Gitu. Karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Al-An'am 29:30. Surat Al-An'am 29:30. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, yaitu seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan pasti mereka akan berkata, hidup hanyalah kehidupan dunia saja. Ini bandelnya nih, orang kafir segitu. Mereka nih udah mati, dibalikin lagi ke dunia, lupa lagi. Ya, kayak anak kecil, kamu jangan keluar ya, nanti jatuh. Iya, akhirnya udah ditolong sama ayahnya, masuk, nanti keluar lagi, jatuh lagi. Ya, begitu. Itu anak kecil, nggak apa-apa. Ini orang, ya orang kafir itu begitu.
Kalau dia sudah mati terus bilang balikan aku ya Allah ke bumi, misalnya aku akan menyembah engkau bersedekah ini itu, balikin, lupa lagi, gitu. Jadi Imam Ibnu Katsir, dan ada ayatnya seperti itu. Maksudnya tidak ada kehidupan lain selain kehidupan dunia ini, tidak ada tempat kembali setelah itu. Kenapa? Kalau mereka mempercayai konsep bahwa di muka bumi nanti ada lagi kehidupannya lebih hebat, buat apa mereka berlomba-lomba di dunia? Mereka ngumpulin duit, ngumpulin gedung, ya kayak Bill Gates, ya kekayaannya apa Rothschild itu yang pendiri bank itu orang Yahudi itu kekayaannya hampir nggak bisa kehitung lagi itu, nolnya udah kebanyakan nolnya. Itu dia pikir itu ya udah dunia habis, ya udah habis, nggak ada cerita lagi. Ya, makanya mereka rakus sekali terhadap dunia, ingin menguasai karena ini tujuan satu-satunya. Kalau orang beriman kan dia percaya 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya, itu udah tenang. Ya, walaupun ATM-nya kosong, di kantong ada sekitar recehan, nggak apa-apa. Begitu beda sekali, karena dia mengharap akhirat nanti. Dan ada konsekuensinya, yaitu bahwa mereka akan diazab oleh Allah. Ketidakpercayaan mereka terhadap hari kebangkitan mempunyai konsekuensi yang berat. Ya, gitu. Dan ketidakyakinan mereka karena memang kelihatannya ilmiah, mereka mengandalkan akal. Ya, apa? Wa qalu a idza kunna idhamau wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ya. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ini pertanyaan logika, pertanyaan akal. Ya, mereka pakai akal, akalnya salah. Kalau kita mempunyai akal, Allah kasih kecerdasan, alhamdulillah, bersyukur untuk memahami ayat dengan berbagai cara yang diajarkan oleh ulama. Ya, belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar bahasa Indonesia karena kita bukan orang Arab yang nggak paham langsung, begitu. Ya. Kalau mereka untuk bertanya, untuk mempertanyakan kekuasaan Allah, keputusan Allah, hukum-hukum Allah, untuk tidak percaya, bertanya dalam rangka mengingkari. Qul kunu hijaratan aw hadida. Ya. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Ya kan? Allah menyinggung pikiranmu. Walaupun jadi batu, jadi besi, tetap dibangkitkan. Ada penjelasan, tapi saya belum dapat. Kadang-kadang jasad-jasad manusia ya udah jadi pasir, udah jadi tembok kita kan. Bagaimana kok dibangkitkan? Kan tanah kadang-kadang dari kuburan, ya jadi tembok kita, jadi lantai kita. Itu bagian dari kehidupan. Ada sisa-sisa hewan, ada sisa-sisa manusia. Kok bisa dibangkitkan begitu maksudnya? Walaupun jadi batu atau besi, mereka tetap akan dibangkitkan. Ya. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Mereka sampai bertanya, siapa yang menghidupkan kami? Yang menciptakan mudah. Yang menghidupkan kamu, membangkitkan, itu sama, ya. Zatnya yaitu Allah Al-Khaliq. Makanya dia Al-Khaliq, tidak diciptakan. Allah mempunyai nama Al-Khaliq dalam sifat rububiyah, ya, sifat ketuhanan. Al-Khaliq enggak akan masuk akal kalau ditanya penciptanya siapa. Ya sudah, kalau dia dicipta ya makhluk lagi.
Kan Allah Al-Khaliq pencipta. Kalau ditanya penciptanya siapa? Sebagaimana setan membisikkan kita, ya berarti kalau dicipta makhluk, maf'ul, khaliq fa'il. Kalau belajar bahasa Arab sedikit, khaliqun fa'ilun. Ya, makhlukun maf'ulun. Kalau ditanya Allah itu siapa yang cipta, ya bukan Allah. Siapapun yang dicipta, dia bukan Tuhan. Ya, begitu. Jadi mudah. Ya. Nah, orang kafir itu bertanya, kenapa jadi besi, jadi batu, apa masih bisa dibangkitkan lagi? Ya. Ini ayat-ayat seperti ini, surat Al-Isra 49:52. Ya, ayat ini panjang, ya. Intinya Imam Ibnu Katsir menafsirkan Allah berfirman seraya memberitahu tentang orang-orang kafir yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka mengajukan pertanyaan dengan nada mengingkari. Ya, ingat pertanyaannya bukan ingin mendapatkan penjelasan sebagaimana sahabat. Kalau sahabat bertanya, apakah ucapan itu dicatat ya Rasulullah? Begitu itu karena takut. Ya, apakah kita berdosa ucapkan yang enggak benar? Ya. Ya, begitu. Itu sahabat. Kalau orang kafir bertanya dalam rangka ngeyel, untuk menguatkan kengeyelannya. Ya, untuk menyengledek ayat Allah, mengledek Nabi, mengledek para sahabat. Ya, begitu. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, yaitu tanah seperti yang disampaikan Mujahid tuh. Ya, tafsir dari Mukatsir mengutip mufasir seperti Mujahid. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya radaan, ya, yaitu maksudnya debu. Apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagaimana makhluk yang baru, yaitu pada hari kiamat setelah kami lapuk dan lenyap sama sekali. Seperti disebutkan di tempat lain, orang-orang kafir berkata, apakah semuanya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan kebangkitan itu juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, lumat? Ya, jadi mereka detail dalam rangka menolak. Ya. Mereka pakai akal. Agama mereka ada din mereka ada akal. Yang nggak masuk akal, ya begitu. Tapi mereka akan menyesal nanti dengan akal yang Allah anugerahkan, kecerdasan, tapi mereka gunakan untuk menentang penciptanya. Ini kebodohan, ya. Dan itulah Allah Maha Pencipta. Kan ada, ya, saya pernah diskusi ada orang yang sedang terpengaruh ateis. Dia bilang, kenapa Allah kok nggak ciptain manusia semua taat? Jadi nggak ada orang kayak saya yang ateis yang menentangnya. Bilang Allah sudah ciptakan makhluk seperti itu, yaitu malaikat. Itulah Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta sehingga Allah menciptakan manusia yang diberi kehendak, yang diberi kemampuan untuk mengingkarinya. Begitu. Tapi ada resiko. Diberi pilihan jalan, pilih, suruh. Apakah manusia dipaksa? Ya, Syekh Al-Fauzan pernah ditanya, ya sering hadir di Roja itu. Apakah manusia ini dipaksa atau pilihan dia? Ada yang dipaksa, ada yang pilihan. Misalkan minum, apakah kita kepaksa tahan kita jalan sendiri? Enggak. Kita minum kan kehendak kita kan. Itu yang Allah kasih. Kecuali tiap orang udah duduk gini diciptakan duduk, minum, semuanya minum, tangannya bergerak sendiri minum. Ya, baca buku dipaksa, enggak. Kita mau baca apa enggak? Itu Allah ciptakan, itu ikhtiar. Ada yang kena takdir Allah, sudah berusaha, lulusan sama, ya misalkan sarjana teknologi sama tahunnya ini, cerdasnya sama, yang satu dapat kerjaan, ya, yang satu dapat kerjaan lain, enggak sekaya yang satu, padahal rankingnya sama. Ini adalah bagian-bagian takdir yang dia harus percaya. Nggak usah mikir, kenapa saya dulu saingan sama dia 10 besar, tapi dia sekarang enak, saya kayak gini. Ya sudah terima.
Ya, karena ini bagian dari takdir. Usahanya ya sama-sama sudah usaha. Sudah belajar sama-sama, nyari kerjaan sama-sama, cerdasnya sama. Hasilnya beda-beda, itu urusan Allah. Ya, begitu. Makanya dalam bab ini akan berhubungan dengan ilmu tentang takdir. Ya, begitu. Maka kita bersyukur dapat memahami ayat-ayat yang ya alhamdulillah ulama jelaskan. Mujahid berkata, aku menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, itu adalah kematian. Ini ayat lain, yaitu jadilah kamu sekalian batu atau besi, karena kedua benda itu lebih kuat dari tulang dan benda-benda yang bisa hancur, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Ya, andaikan manusia kayak batu atau besi tetap dibangkitkan oleh Allah. Karena ada satu hadis yang dipakai oleh ulama untuk uzur bil jahl, yaitu orang yang minta kalau saya mati nanti, aku mati nanti, dia minta sama anaknya untuk dibakar. Ya, dibakar nanti debunya dibawa ke pinggir laut, tunggu angin berhembus kencang. Kalau sudah berhembus sebarkan agar kemana-mana itu debu. Lalu tetap Allah bangkitkan dan kumpulkan. Lalu ditanya, kenapa kamu berbuat gitu? Dia jawab apa? Aku takut kepadamu ya Allah. Karena orang ini gak beribadah, tapi dia ada rasa takut. Dengan rasa takut itu Allah ampunkan. Ya, itu ada hadis. Karena kebodohan dia berbuat seperti itu. Artinya itu kemampuan Allah mengumpulkan walaupun benda, ya ada hewan apa yang sudah bertebarangan gabung lagi jadi satu dan jadi manusia lagi. Ya, itu belum hari kiamat, itu kejadian khusus. Ya. Dan ini ilmu ini akan membuka jawaban-jawaban bagi orang yang meninggal dimakan hewan, hancur lebur, hewannya dimakan manusia lagi, ya kan? Ada kan? Ya kan? Orang lebur dimakan ikan, ikannya dimakan manusia lagi. Apa manusia mikir, nih rasanya beda nih, pernah makan manusia? Kan enggak, makan aja. Ikan-ikan besar, kerapu itu bisa makan manusia. Ikan besar, padahal enak kerapu. Kalau hiu jelas ya. Kan kerapu yang kita makan, yang jenisnya besar itu biasa makan manusia kalau lagi berenang. Bukan ikan hiu aja. Nah itu udah makan manusia, kita makan lagi, manusia makan lagi, tetap dibangkitkan nanti. Ya itu keadilan Allah. Ya, jadi masalah teknis serahkan sama Allah. Kita wallahu alam, kita iman. Itu hebatnya orang beriman. Orang beriman nggak kontradiktif akalnya. Kalau mereka masih mikir itu, nanti ujung-ujungnya kafir. Mana mungkin orang meninggalnya di pesawatnya hancur, berkeping-keping, jadi debu, di bawah angin, di langit, nggak ada kuburnya. Toto ada berita bangkit dari kubur, dia nggak ada kuburnya. Nah itu, kubur ini bukan yang kita lihat. Kalau sudah hari berbangkit, bukan konsep kubur yang setiap orang ada kuburnya nanti. Itu juga benar itu. Tapi orang-orang yang meninggal seperti itu juga tetap dibangkitkan, punya kuburnya. Ya secara hakikat dia punya kubur. Kubur yang kita lihat, kubur yang nampak. Benar itu juga seperti Nabi Muhammad. Ya, ada hadis yang maknanya setiap nabi dikuburkan di tempat dia wafat. Makanya Nabi gak dibawa keluar kamarnya. Beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada hadis ya Abu Bakar menyatakan setiap nabi dikubur di tempatnya dia wafat. Semua itu, semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan jasadnya tidak dimakan bumi. Jadi ya, beliau nanti ya sallallahu alaihi wasallam bangkit di tempat itu. Makanya Abu Bakar ingin meninggal di sampingnya agar dibangkitkan sama. Nabi bangkit, nanti orang-orang mulia bangkit, Abu Bakar bangkit dekat Nabi, Umar bangkit dekat Nabi. Kalau kita bangkit dekat siapa? Makanya cari kuburan yang bagus, yang muslim. Begitu. Aisyah memberi tempatnya kepada Umar radhiyallahu anhu. Itu tempat Umar tuh. Sudah Aisyah ya? Belum? Sudah.
Baik, kita tutup dulu, nanti sesi kedua insyaallah ba'da salatul isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.